Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jini Fadila dengan NIM 18050605042. Di sini saya adalah mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawar. Di sini saya akan membawakan video dengan menerapkan pembelajaran yaitu Project Based Learning. Jadi, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Jadi kita langsung masuk aja ya ke kegiatan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin doanya ya. Baik, terima kasih ya. Dan selanjutnya, sekretarisnya tolong dicek temannya siapa saja yang hadir. Setelah itu, mengumpulkan absennya melalui WhatsApp grup di grup ibu ya. Oke, ada yang bertanya seperti ini ya. Kenapa konsep ruang dan interaksi antar ruang itu sangat penting bagi kita? Jadi, manfaatnya itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah budaya, dan yang terakhir adalah pendidikan. Jadi, langsung aja kita bahas ya sama-sama. Oke, selanjutnya anak-anak ibu, walaupun perkuliahan pada pagi hari ini secara online atau secara daring di Zoom ini, tapi kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, apakah di sini masih ada yang ingat apa saja konsep ruang itu? Jadi benar sekali ya jawabannya tadi. Kalau konsep ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Nah, ibu langsung lengkapi ya. Misalnya itu adalah ruang di permukaan bumi tidak hanya terdiri dari air, tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Ibu sudah perlihatkan ya materi PowerPoint-nya. Jadi langsung aja Ibu bahas. Di dalam materi PowerPoint ini yang pertama adalah konsep ruang. Oke, apa saja yang dimaksud dengan konsep ruang? Konsep ruang menurut pengertian dari Sumantmaja tahun 1981, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Misalnya, ruang permukaan bumi tidak hanya terdiri dari tanah, air, udara, dan bebatuan, tetapi juga ada makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, dan juga manusia. Ruang meliputi semua yang ada di tempat tersebut, baik di atas, di permukaan, maupun di bawah permukaan bumi, sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Lebih tepatnya, ruang meliputi fenomena atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta interaksi antar ruang dan lingkungannya. Karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Karena pembeda tersebut, maka terjadi hubungan atau konektivitas antar ruang, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Ruang sangat berkaitan erat dengan lokasi, distribusi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. Selanjutnya, slide kedua adalah interaksi antar ruang di Indonesia. Interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, lanjut ya. Interaksi antar ruang merupakan saling berhubungan antara gejala-gejala dan tempat-tempat dan area-area yang berbeda-beda di dunia ini. Semua tempat di permukaan bumi ini diikat oleh kekuatan alam dan manusia.
Terjadi gerak dari gejala-gejala tersebut dari tempat ke tempat, udara, air, laut, tumbuhan, hewan, serta manusia. Setiap kejadian tersebut berkenaan dengan hal ini akan mencerminkan adanya interaksi antar ruang, interaksi antar tempat, manusia. Sebagai pencipta ilmu dan teknologi, mampu berinteraksi dan mampu bergerak dalam ruang secara leluasa melalui komunikasi dan juga transportasi. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang aspek-aspek yang ada di dalam interaksi antar ruang tadi. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini setiap manusia pasti ingin memenuhi semua kebutuhannya ya kan, termasuk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kita. Nah, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial dan juga makhluk hidup. Dalam hal memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan barang yang dijadikan sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga ada kebutuhan yang pastinya tidak memenuhi. Untuk itu, perlu berinteraksi dengan daerah lain. Contohnya apa saja, Bu? Ya, contohnya itu adalah seperti penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti makanan, kendaraan, pakaian, dan juga lain-lain. Sedangkan penduduk desa tidak menghasilkan produk industri, melainkan mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan desa ke kota. Selanjutnya adalah aspek sosial. Oke, sosial dalam kehidupan manusia secara kodratnya, manusia memang dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Lebih dari sekedar interaksi sosial, manusia juga membutuhkan orang lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah aspek budaya. Budaya, interaksi antar ruang yang terjadi berpengaruh terhadap aspek budaya. Karena hal ini terjadi adanya interaksi antar individu dengan individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda antar wilayah. Interaksi antar budaya terjadi ketika ada interaksi antar ruang di permukaan bumi. Contohnya apa aja, Bu? Oke, contohnya apabila terjadi ketika ada interaksi antar ruang di permukaan bumi, misalnya kita pergi ke suatu wilayah di permukaan bumi ini, maka kita harus berinteraksi kembali dengan budaya yang ada agar bisa diterima oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Oke, selanjutnya adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini memang adalah sangat penting yang harus semua orang itu dapatkan. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi ini. Nah, kondisi yang berbeda berpengaruh terhadap pendidikan ini. Contohnya adalah ada seorang yang tinggal di pegunungan, maka seseorang yang tinggal di pegunungan itu akan sulit menemukan sekolah yang ada karena kondisi di daerah pegunungan itu terjal. Maka penduduk yang tinggal di daerah tersebut untuk memperoleh pendidikan, mereka harus tinggal di daerah yang lebih rendah. Mereka harus mencari pendidikan atau sekolah-sekolah yang biasanya di daratan rendah pasti banyak sekali ada didirikan sekolah. Oke, next faktor selanjutnya yaitu adalah faktor pendorong interaksi antar ruang. Interaksi merupakan hubungan timbal balik. Ingat ya, interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala-gejala, kenampakan, dan permasalahan baru. Dalam konsep interaksi ini, gejala-gejala yang satu dengan gejala-gejala yang lainnya
saling ketergantungan satu sama lain. Nah, interaksi tersebut didorong oleh beberapa faktor. Faktornya apa saja, Bu? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau Ibu lanjut saja? Baik ya, lanjut saja ya. Jadi, faktor-faktor tersebut ada 3 ya. Ini adalah faktor umumnya. Yang pertama, adanya potensi alam yang berbeda-beda. Misalnya, desa menghasilkan bahan baku, sedangkan kota menghasilkan barang industri. Bahan baku seperti apa? Bahan baku seperti pangan, yaitu beras, padi dari beras, ya kan? Ada jagung dan ada gandum dan lain sebagainya. Sedangkan kota menghasilkan barang industri, yaitu adalah pakaian, barang-barang mewah dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah faktor konflik. Jadi, faktor konflik ini yang terjadi di suatu wilayah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan penduduk untuk tetap bertahan hidup di wilayahnya. Akibatnya, para penduduk berbondong-bondong mengungsi ke wilayah lain. Nah, karena apa? Karena yang pertama ada perbedaan iklim, yang kedua adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap hasil produksi seseorang. Baik ya, Ibu sudah menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia. Jadi sekarang Ibu mau kalian mengerjakan nih apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini dan apakah interaksi antar ruang berguna bagi kehidupan kalian masing-masing. Oke, disimpan dulu catatannya karena itu akan adalah menjadi nilai setelah pembelajaran ini selesai ya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit, kalian kerjakan dulu. Terima kasih ya karena sudah mengumpulkan tugasnya di dalam WhatsApp Ibu. Selanjutnya, ini dalam kelas kan ada 40 orang ya. Betul ya sekretarisnya ya, 40 orang. Oke, jadi Ibu mau dibagikan dalam 8 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada terdiri dari berapa? 5 orang. Betul sekali ya, 5 orang. Oke, selanjutnya ini Ibu akan share screen lembar LKPD dari kalian, lembar kerja peserta didik yang akan kalian bahas sama-sama dan kalian kerjakan sama-sama dalam kelompok kalian masing-masing ya. Nih, apakah sudah terlihat? Baik ya, sudah terlihat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kalian baca-baca dulu lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu kirimkan, yang sudah Ibu share screen di sini. Baik ya, sudah dibaca semuanya. Jadi ini Ibu jelaskan kembali lagi ya sebelum kalian mengerjakannya. Jadi tujuan dari pembelajaran di LKPD ini adalah setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, kalian mampu menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang, menyebutkan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, dan menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang tersebut. Adapun alat dan bahan yang akan kalian gunakan seperti biasa ya. Yang pertama adalah laptop atau handphone kalian. Yang kedua, dipastikan pasti adanya kuota internet. Kalau tidak ya gimana mau ngerjain. Yang ketiga adalah buku latihan kalian ya. Buku latihan kalian, jadi itu nanti difoto saja ya, baru langsung dikirim ke Ibu. Disatukan dulu ke dalam dirar dulu, disatukan oleh ketua kelasnya, baru dikumpul ke Ibu ya. Masing-masing per kelompok seperti itu ya. Dan yang kedua tentunya ada pulpen, terus itu ada pensil dan juga penggaris. Oke, jadi langkah-langkah kegiatannya ini
Dengarkan baik-baik ya langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, mengamat dan membaca PowerPoint yang telah Ibu berikan ya. Ini Ibu sudah berikan ya PowerPoint-nya melalui WhatsApp group yang telah Ibu tampilkan tadi ya di bagiannya tadi. Oke, yang kedua adalah cermatilah materi pelajaran berikut. Ini Ibu juga sudah kasih ya di WhatsApp grupnya. Dan Ibu lagi share screen juga nih materinya. Dan yang ketiga adalah kerjakan tugas uraian dan tugas mandiri yang ada di bawahnya. Oke, selanjutnya ini adalah materinya yang akan kalian baca untuk kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan di dalam lembar kerja peserta didik ini. Oke, jadi tugas uraiannya individu ini ada 5 ya. Ada 5 saja, dan tugas mandirinya ini per kelompok tadi ya, sudah Ibu bagikan juga kelompoknya, ada di WhatsApp grup juga. Jadi silahkan masing-masing kelompok membuat grup kembali ya, yang terdiri dari kelompok-kelompoknya masing-masing agar kalian enak untuk ngerjainnya, seperti itu. Jadi amatilah bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang ada di sekitar kalian. Gak usah jauh-jauh ya, yang ada di sekitar lingkungan kalian aja. Setelah itu, tuliskan aktivitas masyarakat apa saja yang termasuk bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Nah, lalu kalian dokumentasikan atau difoto ya. Tempelkan fotonya yang sudah Ibu berikan di formatnya ya. Yang pertama, bentuk interaksi antar ruang itu ada mobilitas penduduk, sertakan fotonya dan sertakan penjelasannya atau uraiannya. Yang kedua adalah transportasi, sertakan fotonya dan sertakan juga uraiannya. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya yang ingin bertanya, karena beberapa menit lagi akan habis waktunya. Oke, ada yang bertanya, silahkan. Oke, pertanyaannya itu adalah kapan kita harus mengumpulkan? Ya, jadi mengumpulkannya itu yang pertama kalian harus mengunduh dulu LKPD-nya di dalam WhatsApp grup, Ibu sudah kirimkan ya. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kalian waktu dalam 1 minggu. Setelah 1 minggu, sehari sebelum kita masuk untuk melakukan pembelajaran daring lagi, kalian sudah mengumpulkan. Nah, untuk pengumpulannya, Ibu akan kasih link Google Classroom yang akan Ibu berikan melalui WhatsApp grup kami ya. Jadi kalian di situ hanya setelah selesai langsung saja mengunduh di link tersebut, di link Google Classroom tersebut ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sampai sini ada yang masih ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Jadi mungkin masih belum ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya, kita lanjut saja di dalam WhatsApp grup kami, karena sebentar lagi waktu Ibu akan habis ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan kembali materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Ini adalah kesimpulan dari materi-materi yang telah Ibu berikan. Materinya apa saja? Jadi yang pertama materinya adalah konsep ruang. Konsep ruang tadi pengertiannya yaitu menurut Sumatmaja tahun 1981, yaitu ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Misalnya, ruang permukaan bumi tidak hanya terdiri dari tanah, udara, air, dan bebatuan, tetapi juga terdiri dari makhluk hidup yaitu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Lebih tepatnya, ruang meliputi fenomena atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta interaksi antar manusia dan juga lingkungannya. Yang kedua adalah apa tadi anak-anak? Ya, betul sekali ya. Yang kedua adalah interaksi antar ruang di Indonesia. Interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek. Ada berapa aspek tadi? Ibu tanya lagi kembali. Oke, betul sekali ya.
Ada 4 aspek tadi. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek sosial, yang ketiga adalah aspek budaya, dan yang terakhir adalah aspek pendidikan. Interaksi antar ruang ini merupakan saling berhubungannya antara gejala-gejala dan pada tempat-tempat dan area-area yang berbeda-beda di dunia ini. Ingat ya. Selanjutnya adalah faktor. Faktor apa tadi? Ya, betul sekali ya. Faktor pendorong interaksi antar ruang, interaksi. Apa tadi pengertiannya? Jadi pengertiannya adalah merupakan hubungan timbal balik. Ingat ya, hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala-gejala, penampakan, dan permasalahan baru. Dalam konsep interaksi ini, gejala-gejala yang satu dengan gejala-gejala yang lainnya saling bergantungan. Karena itu merupakan hubungan timbal saling bergantungan. Oke, ada berapa saja faktornya? Ya, betul sekali ya, faktornya ada 3. Yang pertama adanya perbedaan potensi alam. Yang kedua, konflik yang selalu terjadi di suatu wilayah. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada konflik ya, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan penduduk untuk tetap bertahan hidup di wilayahnya. Dan yang terakhir adalah tingkat penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki suatu wilayah atau pendidikan di setiap wilayah. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu tutup ya karena waktunya sudah mau habis. Dan juga semoga pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalian semua pelajari kembali lagi agar bisa mendalami materi, memahami materi kalian yang telah Ibu berikan. Jadi Ibu nggak sia-sia ya. Oke, selanjutnya jika tidak ada lagi, Ibu mau ketua kelasnya tolong untuk dipimpin doanya sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelasnya. Dan juga untuk sekretarisnya, terima kasih ya karena sudah mengirimkan daftar hadir kepada Ibu. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak Ibu semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh video pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning dengan kegiatan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan awal, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa di like dan ditekan tombol subscribe-nya ya. Thank you for watching.